Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah para suami calon penghuni surga. Alhamdulillah. Nah ini buat jamaah yang mau bertanya ya. Saya ingatkan lagi nanti akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Langsung aja kirimkan pertanyaannya ke media sosial Islami Twinda yang ada di bawah ini. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitternya. Silahkan dikirim pertanyaannya, insya Allah nanti dijawab sama guru-guru kita. Nah sebelum kita lanjut lagi nih pembahasan kita pagi hari ini, saya ajak lagi nih buat jamaah yang ada di rumah untuk melihat ada sebuah tayangan lagi nih. Tayangan tentang apa nih? Ini dia tayangannya, rahasia nih. Sudah mau keluar, aku beli ya. Handphonemu kan masih bagus, nanti aja ya. Ya deh. Sayang, aku beli motor baru ya. Ah, nggak usah, masih banyak keperluan lain. Bilangin mamamu, bapak pengen motor baru. Oke. Ma, kasihan bapak mau beli motor baru. Sudah, lu usah ikut-ikut. Udah kasih makan kamu. Sayang. Enggak. Apa? Istriku pelit. Heh, sebenarnya siapa itu? Sepeda pula. Kok nggak bilang beli sepeda? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau aku minta izin beli sepeda ini harga 70 juta, kamu mau ndak? 70 juta ya enggak ya? Makanya aku beli duluan. Aku minta maaf ya sayang. Ini cara terakhir, cara paling efektif ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Robbi. Nih buat jamaah yang ada di rumah nih, saya mau nanya sama Ustaz Jaluluk juga ya. Mungkin jamaah juga pertanyaannya sama nih. Apakah para suami yang dirindukan surga apabila bisa mengalah kepada istri dan rela mengorbankan keinginannya demi menghormati istrinya? Bagaimana Bunda penjelasannya? Silakan. Nah kalau yang namanya seorang suami ngalah sama istri nggak selalu dibilang isti, tau nggak isti? Apaan tuh? Ikatan suami takut istri, nggak Oh. selalu. Justru dengan dia mengalah itulah yang namanya laki-laki yang gentleman. Nah ketika seorang suami ini mengalah kepada istri itu bukan isti tadi pertama. Yang kedua dia berarti sangat mengerti perasaan wanita. Karena wanita ingin dimengerti. Tambah cakep kan suara Eke? Bener-bener, udah Pemirsa lumayan. yang dirahmati Allah, jadi kalau kita yang namanya membina seorang istri, membina anak-anak, memang kadang-kadang suka ngeselin istri. Ntar kadang-kadang kalau kita minta nggak diizinin, tapi kalau kita terlanjur beli ya mau nggak mau. Nah kita akan lihat bagaimana seorang tabiin besar bernama Suraya Al-Qadi, bagaimana dalam satu kisah yang sangat menarik banget ya. Mudah-mudahan kita bisa ngejalaninnya ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi seorang Suraya Al-Qadi ini, dia ini menikah dengan seorang wanita yang cantik. Jadi ketika pertama kali mengenal wanita ini, ketika beliau melewati pokoknya suatu tempat namanya Bani Tamim, itu ada ibu-ibu sama anak gadisnya yang lagi bahasa kita mah ngopi-ngopi cantik. Minum lah gitu ya. Kemudian boleh nggak aku minta minumnya, aku haus. Nah, kan pengen kenalan gitu kan. Ternyata pakai kenal, oh ternyata wanita cantik ini adalah seorang anak dari ibu ini. Ketika dia mau melamar dan menikahinya istilahnya, itu ibunya udah ngomong, emang kamu mau sama anak saya? Karena di dalam artian seluruh dunia tahu ya, seluruh sejarah tahu katanya di negeri itu, di tempat itu seorang wanita itu biasanya perangainya kasar gitu loh. Nah sebagai seorang yang namanya calon, ya udahlah bismillah ya kan ya. Namanya juga kan pernikahan ibadah seumur hidup. Betul. Ya kan, dari mana kita disitulah kita dididik kan gitu, menikahlah. Ternyata benar perkataan ibunya ini, bahwa anaknya itu seperti ini gitu loh, kan jujur berarti kan. Dalam menjalani kehidupannya, 1 tahun kemudian mertuanya datang, ditanya bagaimana Surai istrimu yaitu anakku sebagai istrimu. Baik, dia baik-baik aja kok. Padahal itu emang benar-benar namanya kasar. Tapi itu ketika dia mau mengerjakan sesuatu, sholat sunnah dulu, ngaji dulu, bahasa gitu loh. Jadi dididiknya pelan-pelan, halus, nggak dengan kasar. Karena apa? Dalam Quran dinyatakan, Fabima rahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah kita harus bersikap lemah lembut sama istri biar katanya seperti itu. Berarti kan keren banget. Semoga nih yang ada di sini ya menjadi teladan seperti Suraya Al-Qadi. Amin, ya Amin. Allah, Semua yang ya ada di rumah Rabbi, juga ya. amin. Suami-suami yang jadi seperti kisah Suraya Al-Qadi. Akhirnya setahun 2 tahun ternyata apa kata ibunya? Ternyata Surai sudah merubah yang namanya dengan izin Allah anakku. Padahal emang dia tahu banget. Kan kita tahu anak kita kayak apa kan? Seperti saya punya anak perempuan. Mau tahu bagaimana anak saya? Lihat aja maknya. Oh ya Allah. Kan begitu Bener, seperti bener, itu bener, ya. bener. Kalau tahu nggak mungkin nggak ngeliat ibunya untuk anaknya, Bener, tapi bener, anak bener. pasti cerminan ibunya. Bener. Jadi sebagai suami yang sabar bukan berarti takut sama istri, bukan. Itulah suatu kehebatan bagaimana Rasulullah
menjaga kita. Bagaimana seorang pemimpin Umar bin Khattab dicerewetin sama istrinya? Marah nggak dia? Kagak. Malah dia bilang apa? Biarkan saja. Seorang wanita tuh kalau marah cuma sebentar. Ya kan? Siang-siang marah, sore udah matang masakan. Sore marah, malam dia nyuci. Ya kan? Gerah-gerah di kipas-kipasan. Itulah seorang wanita. Marah hanya di bibir tapi di hati enggak. Nah mudah-mudahan kita berdoa semoga suami kita nih, bunda-bunda ada di rumah nih ya. Nih yang lagi nonton Islam Itu Indah nih ya. Semoga mendapatkan suami yang baik. Penghuni surga. Amin. Senang banget ya. Amin. Karena memang kalau bisa mengubah sikap ini nggak bisa yang namanya drastis langsung. bisa, Instan pelan-pelan. tuh nggak ada. Apalagi pernikahan itu kan masing-masing dari keluarga yang berbeda, Betul. latar belakang yang berbeda. Betul. Semuanya itu seiring perjalanan pernikahan insya Allah jadi yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah sekarang saya mau ngajak lagi nih, ada tayangan lagi nih buat jamaah yang di rumah nih. Ada tayangan tentang perbedaan hitung-hitungan suami dan istri. Wah kayak gimana? Ini tayangan jadi. Diam-diam baik. Mana keuntungan hari ini? Nah, kalau sama istri, baginya harus adil. Aku yang bagi ya. Nih, lihat. Kamu 1, aku 1. Kamu 2, aku 2. Kamu 3. Tuh, lihat. Aku 3. Adil kan? Nah, lihat, lihat. Adil kan? Kantongin itu. Itu lakinya mukanya sabar banget ya gitu ya. Dapat bininya begitu ya, emang udah jodohnya begitu ya kan. Jodohnya. Biasanya orang tuh pasang-pasangan gak mungkin dua-duanya begitu mukanya sabar-sabar dua-duanya ntar gak jadi apa-apaan katanya. Nah nih kita mau tanya lagi sama Ustadz Maulana nih. Iya. Kalau dulu kan Ustadz Maulana sama Umi almarhumah nih ya kan. Iya. Saya tahu banget persis kalau misalnya uang itu semua diserahkan kepada Umi. Betul. Jadi Umi yang ngatur, Ustadz Iya. tinggal mau ada yang bayar apa, ini kasih-kasih. Cuma Ustadz cuma tinggal yang enteng-enteng, yang Iya. ringan-ringan. Nah tapi sekarang udah gak ada Umi nih ya kan. Ini semuanya Ustadz ngatur sendiri, pusing kepalanya. Makanya harusnya ada lagi nih yang melanjutkan Umi nih. Maksudnya membantu keuangan Ustadz Nah. gitu. Ketawa-ketawa langsung Saya diem. tadinya Lagi ketawa-ketawa langsung diem. seakan-akan diangkat, kemudian diempaskan Enggak, kayaknya. bukan diempaskan. Saya cuma bilang mengingatkan untuk Ustadz yang gak terlalu pusing. Mendoakan gitu. Pak Ustadz. Nah pertanyaannya nih, bener gak sih nih para Ya. suami akan menjadi calon ahli surga, bahkan dirindukan surga apabila bersikap adil. Seperti tadi pertanyaan sebelumnya, sebelum iklan juga. Ibu, mertua dan juga istri. Bagaimana Oke, Ustaz? siap. Baik, izin Ustaz Sam dan Ustaz Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Calon suami penghuni sorga atau suami calon penghuni sorga adalah suami yang berlaku adil. Bukankah dalam satu hadis riwayat Muslim disebutkan penghuni sorga itu ada 3 macam. Yang pertama penguasa yang adil yang bersedekah dan diberi taufik. Jadi sosok penguasa yang adil itu bersedekah dan Allah berikan taufik padanya. Berikutnya yang kedua, laki-laki yang penghuni sorga dalam hadis riwayat Muslim disebutkan laki-laki yang penuh kasih sayang hatinya, lembut bagi kerabat dan orang lain. Mohon izin kepada semuanya dan orang yang ketiga yang bisa menjaga harga dirinya dan bersih jiwa serta memiliki tanggung jawab terhadap siapa? Anak dan istri. Inilah yang disebut laki-laki penghuni surga. Dalam hal ini kalau kita berbicara adil, manusia tidak akan bisa seperti adilnya Allah kepada hambanya. Maka manusia hanya berusaha berlaku adil. Sekali lagi, hanya berusaha berlaku adil. Karena untuk berlaku adil, yang bisa berlaku adil cuma Allah. Tapi manusia berusaha untuk berlaku adil. Adilnya dalam hal apa? Kepada ibunya, kepada mertuanya, kepada istrinya. Dan bisa jadi juga kepada anak-anaknya. Bagaimana dia berlaku adil tentang waktu, bagaimana memperlakukan adil terhadap anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu pula berlaku adil terhadap anak laki-laki, anak perempuan. Maka kata adil yang dimaksud di sini adalah tidak melakukan kezaliman. Itu. Lawan dari adil adalah zolim. Maka untuk berlaku adil, hindarkan diri kita dari berbuat zolim.
zolim terhadap diri, zolim terhadap istri, zolim terhadap anak, zolim terhadap mertua, zolim terhadap ibu, dan bisa jadi zolim kepada sesama manusia. Makanya hati-hati. Jadi gimana Ustaz adil itu? Maka kata adil dia lebih praktis untuk bisa dicerna adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sekali lagi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah berlaku adil. Nah contoh, anak laki-laki, anak perempuan, sama nggak uang jajannya? Beda harusnya. Beda Nggak dong, boleh beda. sama. Karena anak perempuan lebih banyak kebutuhan dibanding anak laki-laki. Betul. Nggak boleh. Nah, sama halnya dengan anak yang kebutuhannya lebih banyak. Siapa itu? Anak SMP, anak SMA. Tidak akan mungkin bisa sama uang jajannya sama anak TK. Harusnya lebih banyak anak SMP, SMA. Karena pasti pengeluarannya lebih banyak dibanding adik-adiknya. Maka perilaku adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada porsinya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu memberi sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang dimaksud berlaku adil tanpa menzalimi atau membeda-bedakan. Betul. Iya, karena mohon izin ya, kata Nabi hati manusia enggak mungkin. Iya, karena memang susah apalagi bicara Ya. masalah tentang ibu, istri, mertua. Nanti mungkin ada pembahasan lebih lanjut lagi Ada untuk masalah pembahasan ini. bagaimana kita berapa Berbuat persen adil kita terhadap kasih mereka. orang tua dan sebagainya. Ini Dan Masya ini Allah. yang pertama saya lakukan ketika saya akan menikahi istri saya beritahu bisa nggak kita berlaku adil kepada ibu saya, Masya Allah. diri saya dan istri. Masya Allah. Nanti nih ya, mudah-mudahan dijanjiin sama Islam itu Indah nanti ada pembahasan lanjut tentang itu tuh. Penting Harus. tuh. Nah sekarang nih buat semua jamaah yang ada di rumah ya, yang udah nggak sabar, yang udah nulis pertanyaan, pengen dengar jawabannya, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Mas Fadli, Tabik guruku Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam Itu Indah. Dan terima kasih untuk jamaah yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam Itu Indah, baik melalui Twitter, Facebook, ataupun Instagram. Ataupun ada pula yang mengirimkan lewat email Islam Itu Indah. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah. Saya mau tanya, gimana cara menyikapi seorang suami yang sering menonton konten-konten video yang tidak pantas? Misalnya perempuan yang tidak memakai baju, padahal aplikasinya sudah saya hapus. Tapi di-download lagi. Lalu setiap kali ada masalah, dipostingnya di sosial media, curhatnya di sosial media, apapun itu masalahnya. Padahal sudah berkali-kali kita bicarakan bersama, tapi selalu diulang. Mohon penjelasannya Ustadz Ustazah. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwasanya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Memang di antara konten pornografi ini atau sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat ini di masa Rasulullah belum ada. Tapi isyarat Al-Quran mengenai itu sudah ada. Maka Al-Quran sudah menyatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Maka bagi orang-orang beriman laki-laki maka menundukkan pandangannya dan menjaga kesuciannya. Begitu pula kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Sama keduanya maka inilah dihukumi haram untuk melihat yang namanya konten-konten yang tidak pantas demikian. Lalu bagaimana menyikapi orang-orang yang terjebak dalam dunia maya yang lebih indah perasaan hidup di dunia mayanya dibandingkan dunia nyatanya? Maka kita sebagai partnernya, ibu sebagai istrinya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, buatlah dunia nyata lebih indah daripada dunia mayanya. Kenapa ada seseorang yang curhat di sosial media, di dunia maya? Karena dia tidak menemukan tempat curhat di dunia nyata. Ketika dia curhat di dunia maya, di sosial media misalnya, banyak orang-orang yang memberikan reaksi, oh sabar ya kami doakan ya. Tapi ketika dia curhat di dunia nyata, orang-orang hanya mengucilkan apa sih gitu doang gini. Maka dia tidak menemukan kenyamanan untuk bercerita di dunia nyata. Maka berikan kenyamanan itu, insya Allah dia tidak akan lagi mencari kenyamanan di dunia maya. Setidaknya berkurang. Wallahu a'lam. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wanita 30 tahun dan sudah lama berumah tangga selama 10 tahun. Saya mau tanya bagaimana pendapat jika ada suami yang berprinsip
Siapa-siapa saja yang melukai hati orang tuanya, dia akan memukul orang itu, walaupun istrinya sekalipun. Bagaimana dalam pandangan Islam, apakah diperbolehkan seorang istri dipukul jika telah melukai hati orang tua si suami atau hati mertuanya? Masya Allah, subhanallah, pertanyaan yang luar biasa dari ibu yang bertanya. Maka dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nisa bahwasanya wallati takhafuna nushuzahunna fa'iluhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tentu saja ketika seorang istri nusyuz, maka ada hukuman, salah satu di antaranya adalah dengan cara memukulnya. Tapi itu adalah tahapan akhir setelah diberikan nasihat, setelah diberikan peringatan, setelah diceramahi berulang kali, setelah dipisahkan daripada tidak mengajaknya bicara, barulah yang terakhir diberikan pukulan-pukulan yang tidak melukai fisiknya. Maka seorang anak pasti tidak rela ketika orang tuanya dilukai hatinya oleh siapapun itu. Apalagi ibu bayangin deh, kalau orang lain yang menyakiti hati kita, it's okay, kita bisa jalan melupakannya. Tapi kalau orang terdekat kita yang melukai orang tua kita sendiri, pasti sakitnya lebih. Maka wajar kalau suami ibu mengatakan, sekalipun istriku sendiri yang melukai hati ibuku, maka aku akan memukulnya. Tapi ini tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena kita nggak boleh menjadi judges. Kita nggak boleh menjadi seorang eksekutor langsung gitu. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, ada hukum yang berhak untuk yang namanya melanjutkan prosesnya. Bukan kita sebagai eksekutornya. Tapi kalau ketika seorang nusyuz, istri nusyuz, maka boleh diberikan hukuman. Tapi tahap terakhir baru diberikan pukulan. Itu pun tidak melukai fisiknya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak yang telah mengirimkan pertanyaannya ke segmen Tanya Dong Ustadz. Insya Allah setelah ini masih ada jamaah yang akan curhat. Jadi kalau mau mengirimkan pertanyaan dan mau curhat langsung ke Islam itu Indah, jangan lupa tuliskan nomor teleponnya ketika mengirimkan pertanyaannya. Nah, masih di tema kita, para suami calon penghuni surga. Oh, masih banyak insya Allah yang akan dibahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.